Penyembahan adalah media untuk kita dekat sama Tuhan. Penyembahan membuat Anda akrab sama Tuhan. Kunci untuk kita akrab sama Tuhan bukan banyak uang, bukan pendidikan tinggi. Kunci untuk kita akrab sama Tuhan bukan hafal lagu, tapi kamu punya hati yang selalu meninggikan Dia. Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak mau dinomorduakan. Sama saudara seperti seorang pasangan yang sudah menikah, tidak mau pasanganmu dinomorduakan, tidak mau sampai pasanganmu jadi orang ketiga. Sama halnya dengan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Itu sebabnya Dia rindu untuk setiap kita bisa menjadikan Dia tempat pertama. Perjumpaan satu kali Zakius sama Tuhan merubah hidupnya. Harusnya setiap kali kita menyembah Tuhan, setiap kali kita habis berdoa, setiap kali kita habis baca Alkitab, hidup kita, perkataan dan perbuatan kita never be the same again. Pada saat ini kita bersyukur bahwa Tuhan sudah membawa kita 3 bulan lamanya. Kita sudah ada di triwulan yang kedua. Kita sudah ada di minggu baru dan bulan baru. Nah, bulan ini kita mengangkat tema tentang penyembahan. Jadi kalau saudara senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema makna penyembahan. Penyembahan berasal dari bahasa Inggris, yaitu worship. Kata worship berasal dari 2 akar kata. Word and ship. Word artinya nilai atau layak. Sedangkan ship artinya kondisi atau posisi. Arti worship adalah siapa yang paling berharga. Siapa yang paling penting. Itu kata worship. Apapun yang paling kau inginkan, apapun yang paling kau cintai, apapun yang menjadi sumbermu, apapun yang aman terbesar dalam hidupmu, itulah yang Anda sembah. Apapun yang menjadi idolamu, itulah yang Anda sembah. Nah, saya mau kasih gambaran kepada saudara, biarlah pencipta menjadi pusat penyembahan daripada ciptaannya. Banyak kita menjadikan ciptaannya menjadi sumber yang kita idolakan daripada si pencipta. Saya kasih contoh. Kalau Anda makan di restoran Chinese atau fine dining, maka waktu Anda pesan makanan daging, ayam, ikan, sebelum main course datang pasti akan ada appetizer dulu. Makanan pembukaan yang rasanya sangat kuat. Seperti kacang, ataupun asinan, ataupun acar disediakan terlebih dahulu. Yang utama bukan appetizernya. Yang utama adalah main course-nya. Kita gak akan bisa puas dengan appetizer. Appetizer cuma sebagai aksesoris pelengkap agar saudara bisa menikmati restoran itu. Sama halnya Tuhan memberikan semua ciptaan seperti bakat, uang, orang-orang yang ada di atas saudara. Untuk mereka bukan dijadikan tuan. Untuk mereka bukan dijadikan raja. Untuk mereka bukan jadi kita sembah. Tapi kita harus lebih utamakan main course-nya. Yaitu si pencipta, Yesus Kristus Tuhan kita. Makanya Keluaran pasal 20 ayat 3. Tuhan memberikan perintah pertama kepada bangsa Israel. Dari 10 perintah yang pertama Tuhan katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Pada saat ciptaan lebih tinggi daripada pencipta, maka kita sudah menjadikan Dia Allah lain. Itu sebabnya letakkan semua ciptaannya, bakat, harta, posisi, orang-orang di sekitar kita menjadi nomor 2 setelah pencipta kita. Itu yang artinya adalah penyembahan. Kita menempatkan pencipta di atas segala ciptaannya. Kita menempatkan Tuhan di atas bakat kita, di atas harta kita, di atas orang tua kita, di atas segala hobi kita. Waktu
kita menempatkan hobi kita menjadi idola, atau harta kita menjadi segala-galanya, berarti kita sedang menyembah ciptaan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak mau dinomorduakan. Sama saudara seperti seorang pasangan yang sudah menikah, tidak mau pasanganmu dinomorduakan. Tidak mau sampai pasanganmu jadi orang ketiga. Sama halnya dengan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Itu sebabnya dia rindu untuk setiap kita bisa menjadikan dia tempat pertama. Nah, saya mau bagi pada kita semua ada 3 alasan kenapa kita perlu menyembah Tuhan. 3 alasan why we have to worship God. Yang pertama, kita menyembah Tuhan karena dia memang layak untuk disembah. Dia layak untuk ditinggikan. Mazmur 145 ayat 3, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Kata tidak terduga, tidak terbatas, tidak terselami, tidak sesembunyi. Kebesarannya sangat luar biasa. Dialah Raja segala raja, Allah segala Allah, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir dan yang awal. Tidak ada lagi selain daripada Dia. Dia pencipta segala sesuatu. Inilah alasan kenapa kita menyembah Dia. Kenapa kita harus tukarkan dengan sesuatu yang sementara. Tidak sebanding Anda menukarkan Tuhan dengan uang. Anda menukarkan Tuhan dengan hobimu. Anda menukarkan Tuhan dengan Allah yang lain. Tuhan kita adalah Tuhan yang paling berkuasa. Saya buktikan. Suatu kali ketika saya, ini tahun 2006, baru pulang dari Australia dan baru saja tinggal di Indonesia bersama istri. Saya mengembalakan gereja di kota Bandung. Dan saya selalu open HP saya kalau ada orang yang meminta didoakan ataupun konseling dan lain sebagainya, pelayanan pelepasan. Suatu kali ketika saya sedang mempersiapkan firman di malam minggu. Ketahuilah semua orang senang dengan malam minggu. Tapi malam minggu buat pendeta stres. Karena harus mempersiapkan firman buat hari minggu. Sekedar bocoran rahasia pendeta. Makanya kalau malam minggu pendeta pasti banyak pikiran untuk persiapkan firman Tuhan. Kayak Ibu Heni kemarin juga persiapan firman Tuhan di malam minggu. Saya persiapkan 2 materi firman Tuhan di malam minggu. Nah, lagi persiapan malam ini, jam 2 malam, saya ditelepon sama sekretaris salah satu gereja. Dan berkata begini, Pak Jojo, saya coba hubungin beberapa pendeta gak diangkat. Ya jelas, sekarang jam 2. Kamu telepon, waktunya dong. Jangan ngomel kalau gak diangkat. Iya, masalahnya pendeta saya kesurupan Pak Jojo. Dia pukul alat-alat musik, dia banting bangku-bangku. Bisakah Pak Jojo datang ke gereja saya, sekretariat gereja? Waduh, sebentar saya ulang. Siapa yang kesurupan? Pendeta atau jemaat? Pendeta. Hah? Waduh, pendeta kesurupan. Kemudian saya bilang, oke, saya minta alamat. Dan kemudian saya datang. Wah, waktu saya datang itu pendetanya matanya merah. Langsung menatap saya dengan penuh amarah. Dan saya berkata, dalam nama Yesus, tenang dan diam. Yang saya lakukan adalah saudaraku, ambil gitar dengan kunci serba terbatas. G terbatas, A minor terbatas, D minor terbatas, E minor terbatas. Saya tahu ketika Tuhan ditinggikan, hadiratnya datang, kuasa kegelapan pasti akan menyingkir. Saya pertama mengikat. Kenapa mengikat? Supaya dia jangan pukul saya. Kalau saya main gitar dia pukul saya memar-memar. Kan gak cocok. Pendeta pukul pendeta. Dalam nama Yesus diam. Ambil gitar, kemudian nyanyi. Saya nyanyi lagu saudaraku. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Wah, langsung gaya macan keluar. Dia mulai cabik-cabik saya. Kayak di depan kaca gitu. Gak bisa. Saya berkata, roh jahat, pergi.
geletak jatuh, jebret. Kemudian selesai nyanyi, saya suruh dia minum. Saya bilang, Bapak Pendeta, kenapa Bapak Pendeta kerasukan? Pertama kali saya melayani, bukan jemaat yang kerasukan, pendeta yang kerasukan. Apa Bapak Pendeta buka celah? Dia cerita. Dia buka celah, kepahitan, kecewa. Kemudian akhirnya roh jahat masuk dalam dirinya. Tapi saya melihat begini saudaraku. Saul saja yang diurapi Tuhan bisa kerasukan. Apalagi kita. Seorang yang diurapi bisa kerasukan. Apalagi kita. Makanya di sini jangan menempatkan rasa pahitmu lebih dari Tuhan. Jangan menempatkan kekecewaanmu lebih dari Tuhan. Begitu kamu tempatkan segala sesuatu lebih dari Tuhan, maka yang masuk adalah roh jahat. Kenapa orang Kristen bisa dihipnotis? Karena buka celah. Seharusnya singa itu cuma mengaung-ngaung. Seperti gigi ompong yang tidak pernah bisa mencabik. Seperti tadi, orang yang kerasukan itu berusaha untuk cabik, saya nggak bisa. Karena ada pelindung darah Kristus. Karena ada perisai Kristus. Tapi kenapa? Sampai dia bisa menyentuh kita. Kemungkinan ada celah. Itu sebabnya penting di sini untuk kita menempatkan Tuhan 24 jam 7 hari di atas segala-galanya. Saudara, yang menarik Tuhan Yesus itu lebih dulu berkorban buat kita. Minta maaf, waktu manusia sudah jatuh dalam dosa. Sejak saat itu manusia berusaha untuk mencari siapa yang bisa disembah. Dia cari alam, dia cari benda. Dan yang aneh, tiap kali dia menyembah alam, dia menyembah dewa, dia menyembah benda, mereka harus memberikan persembahan kepada benda-benda itu. Baru-baru ini saya pulang dari Turki, di mana guide menjelaskan setiap kuil-kuil yang dibangun sama Artemis Yunani serta mengerikan sekali, di mana seluruh umat datang kepada kuil itu untuk memberikan persembahan kepada dewa mereka, kepada Tuhan mereka, emas, permata, buat mereka yang gak mampu, mungkin binatang kecil-kecil. Dan semua itu ditaruh di bunker, di bawah kuil itu. Jadi rupanya tempat uang terbanyak di dunia yaitu di dalam kuil. Karena semua orang mempersembahkan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan mereka, untuk dewa mereka. Tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Maka seluruh kuil dihancurkan sama Tuhan. Tidak ada yang tersisa. Karena mereka memanipulasi jemaat untuk memberikan sesuatu kepada dewa mereka, tapi untuk si imam kuil itu. Dan mereka tidak dapatkan apa-apa. Saya kasih tahu sama saudara, Tuhan kita bukan Tuhan pengemis. Yang minta harta, yang minta waktumu, yang minta tenagamu. Dia Tuhan yang datang dari surga, mempersembahkan hidupnya bagimu. Mengorbankan dirinya bagimu. Ngapain kita menyembah yang mereka tidak mau berkorban buat kita? Ngapain kita cinta uang lebih daripada Tuhan? Karena uang tidak pernah cinta kita. Ngapain kita cinta pekerjaan lebih daripada Tuhan? Ketika kamu cari dahulu kerajaan Allah kepada, maka semuanya ditambahkan. Tujuan daripada penyembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan lebih dulu berkorban segala-galanya bagi saudara. Sebagai rasa cintamu kepada Tuhan. Sebagai rasa syukurmu kepada Tuhan. Maka saudara bisa bawa sesuatu isoki. Anda bisa persembahkan sesuatu isoki. Anda beri hidupmu, Anda beri waktumu, Anda beri hartamu isoki kepada Tuhan. Tapi bukan itu yang utama. Yang utama yaitu kamu datang dengan penuh cinta kepada Dia. Jadikan Dia idola dalam hidupmu.
Kenapa? Karena barang siapa mengidolakan sesuatu, dia akan menjadi sesuatu yang dia idolakan. Sekali lagi, barang siapa mengidolakan sesuatu, dia akan menjadi sesuatu yang dia idolakan. Waktu Anda mengidolakan Elvis Presley, pasti saudara punya jean cut bray seperti Elvis yang sekarang model slim, sudah masih pakai model cut bray. Saudara punya jaket ketat seperti Elvis dan saudara punya rambut twister seperti Elvis dan gaya saudara nyanyi seperti Elvis. Suatu kali saya sekolah Alkitab sama Henny di Hillsong Bible College. Istri saya mengidolakan Darlene Check, pemimpin pujian Hillsong. Nah, Darlene kalau memimpin pujian, saudaraku, itu ada pernya. Bisa naik turun. Dan kalau pakai jas, kalau gitu mau dia jas kan pendek segini, dia jasnya panjang. Karena istri saya mengidolakan Darlene Check. Biasanya nyanyi mimin pujian biasa, tapi karena dia mulai mengidolakan, mimin pujian mulai ada per. Tangan begini. Kemudian gaya pakaiannya beda, udah gak pakai jas yang pendek lagi, yang panjang. Waktu dia nyanyi seperti rusa merindukan air. Kenapa seperti kanguru merindukan padang gurun? Kenapa dia berubah? Karena mengidolakan. Nah, sudah bisa bayangkan waktu Anda mengidolakan Tuhan di atas segala-galanya, tanpa saudara sadari gaya saudara bicara, gaya saudara bertingkah laku, gaya saudara bersikap akan mirip seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa hari ini Anda gak mirip seperti Yesus? Karena Anda mungkin menempatkan ciptaan lebih dari pencipta. Yang kedua, mengapa kita perlu menyembah Tuhan? Membangun hubungan dengan Dia. Karena penyembahan merupakan tools, penyembahan merupakan media, penyembahan merupakan alat komunikasi. Seperti HP, sudah bisa video talk. Seperti HP, sudah bisa komunikasi dengan pencipta. Kejadian 2:8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah tempatnya manusia yang dibentuknya itu. Sengaja Tuhan menempatkan manusia gak jauh-jauh dari dirinya. Dia menempatkan manusia di Taman Eden. Supaya apa? Manusia bisa punya hubungan sama Tuhan. Manusia bisa punya relationship dengan Tuhan. Dan waktu manusia punya relationship sama Tuhan, betapa dahsyat dan kreatifnya dia bisa menyebut nama-nama binatang berbeda-beda. Dan tidak pernah sama dan tidak lupa sama sekali. Karena waktu itu tidak ada catatan notebook, waktu itu tidak ada iPad, waktu itu tidak ada handphone. Tapi waktu dia menyebut binatang yang besar namanya gajah, dia gak akan lupa dan dia ingat seterusnya. Dan dia ajarkan kepada anak cucunya yang besar dan berlari gajah, yang pendek dan kemudian cacing, yang panjang kecil ular. Wow. Orang kalau dekat sama Tuhan, hikmatnya teruji. Penyembahan adalah media untuk kita dekat sama Tuhan. Karena kata penyembahan itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya ada proskuneo, yang artinya adalah mencium. Mencium itu harus jarak dekat. Gak bisa cium jauh-jauhan. Kecuali ciuman stiker WA. Karena saya sama anak saya di Singapura, saya di Jakarta. Mamanya suka beri ciuman, peluk jauh. Waktu kamu menyembah Tuhan, kamu sedang mencium Tuhan. Kamu sedang membangun kedekatan sama Tuhan. Makanya di surga Tuhan punya 3 jenis malaikat. Pertama, malaikat perang yang dipimpin oleh Mikael. Yang kedua, malaikat messenger, membawa pesan, dipimpin oleh Gabriel. Dan yang ketiga, pasukan malaikat yang Tuhan punya di surga, yaitu malaikat pemuji penyembah yang dipimpin oleh Lucifer.
Dari ketiga jenis malaikat ini, yang suka memuji Tuhan, Lucifer. Maka dia paling dekat sama Tuhan, dia paling akrab sama Tuhan, dia paling intim sama Tuhan, sampai-sampai dia tahu semua rahasianya Tuhan, dan dia pengen seperti Tuhan. Penyembahan membuat Anda akrab sama Tuhan. Kunci untuk kita akrab sama Tuhan bukan banyak uang, bukan pendidikan tinggi. Kunci untuk kita akrab sama Tuhan bukan hafal lagu, tapi kamu punya hati yang selalu meninggikan Dia. Nah, apa yang terjadi kalau kamu tuh akrab sama Tuhan? Apa yang terjadi ketika suami istri saling berhubungan intim? Maka dia akan lahir keturunan. Sama halnya, apa yang terjadi waktu kamu intim sama Tuhan, waktu kamu akrab sama Tuhan, maka kamu akan melahirkan karakter, kamu akan melahirkan buah roh, kamu akan melahirkan perubahan hidup. Harusnya setiap kali kamu pergi ke gereja, setiap kali kamu baca Alkitab, setiap kali kamu merenung firman, setiap kali habis berdoa, harus hidup kamu tidak pernah sama lagi. Saya bingung kadang-kadang sama banyak orang Kristen yang sudah bertahun-tahun pergi ke gereja, melayani Tuhan, tapi mengampuni masih susah untuk dilepaskan. Tapi nipu masih jalan. Masih kasar sama orang tua. Tidak ada respect dan hormatnya sama sekali. Masih gak pernah punya waktu sama anak-anak. Berarti ada something wrong dalam perjumpaan sama Tuhan. Karena harusnya setiap kali orang berjumpa sama Tuhan, hidupnya gak pernah sama. Kita bisa melihat perempuan Samaria yang punya 5 pria selingkuhan. Bahkan pria yang ada pada dia saat itu pun bukan pria yang resmi. Begitu dia berjumpa dengan Tuhan di pinggir sumur Samaria, di tengah siang hari jam 12 pada waktu summer. Saat dia berjumpa sama Tuhan Yesus, dia ambil keputusan untuk meninggalkan kehidupan lamanya. Dia kembali kepada kotanya, kampungnya. Dia bawa satu kampung Samaria sama Tuhan. Wow, hidupnya berbeda ketika berjumpa sama Tuhan. Saulus, seorang penjahat, salah satu dalang pembunuh Stefanus, murid Tuhan Yesus, dalam perjalanan untuk membunuh Petrus, dia ketemu dengan terang yang besar. Di situ dia worship God. Dia berubah jadi Paulus. Sakius, pemungut cukai, yang dibenci sama masyarakat di Yeriko. Kenapa pemungut cukai dibenci, Bapak Ibu Saudara? Karena pemungut cukai adalah anteknya orang Romawi. Dia dibayar sama orang Romawi untuk memeras bangsanya sendiri. Jadi pemungut cukai itu orang Yahudi yang digaji orang Romawi untuk memeras bangsanya. Makanya pemungut cukai dibenci. Apa yang terjadi ketika Sakius ketemu sama Tuhan Yesus? Dia berkata, separuh dari hartaku kuberikan pada orang miskin. Dan kalau ada orang yang pernah aku rugikan, aku gantikan 4 kali lipat. Perjumpaan 1 kali Sakius sama Tuhan merubah hidupnya. Harusnya setiap kali kita menyembah Tuhan, setiap kali kita habis berdoa, setiap kali kita habis baca Alkitab, hidup kita, perkataan dan perbuatan kita never be the same again. Gak pernah sama. Gak pernah sama. Makanya Anda serius untuk datang ke gereja. Sudah tahu, waktu kamu memberi waktu sama Tuhan, membuktikan bahwa kamu cinta sama Tuhan. Waktu kamu tidak memberi waktu sama Tuhan, membuktikan kamu tidak cinta sama Tuhan. Bukti kamu cinta sama pasanganmu, kamu cinta sama anakmu, bukti kamu cinta sama orang tua, kamu memberi waktu buat mereka. Karena quality time salah satu daripada bahasa kasih. Saya bersyukur sama saudara. Saya angkat topi sama jemaat Impact Community Indonesia. Khususnya yang jam 11 dan jam 1 ini. Cari parkir gak mudah. Kalian harus melawan adu-aduan untuk bisa cari parkir, dapat parkir. Melawan macet. Datang lebih awal, saya hargai. Saya salut sama saudara. Tapi saya minta sebagai gembala tempat ini, mari miliki hubungan juga dalam hari-harimu sama Tuhan. Bagaimana waktu kamu buka mata? Apakah kamu lihat handphonemu terlebih dahulu? Atau justru mengundang Tuhan? Saya bukan
Jadi kalau saudara orang yang agamawi, yang selalu serba buka mata untuk Tuhan dulu, nggak boleh yang lain-lain, bukan itu. Artinya gini, kalau kamu nggak utamakan Tuhan dulu di awal, nanti begitu kamu udah kesibukan kerja dan aktivitas, kamu jadi lupa Tuhan. Makanya Anda cek waktu Anda bangun pagi, yang Anda lihat Tuhan dulu atau HP-mu dulu. Waktu engkau sedang beraktivitas sepanjang hari, kamu ingat Tuhan, aku butuh kasih karuniamu, aku butuh anugerahmu, aku bersyukur untuk hari ini. Atau kamu enggak ingat Tuhan sama sekali. Waktu malam hari sebelum Anda tidur, sebelum Anda tutup mata, yang Anda lihat terakhir kali ada Tuhanmu dulu atau HP-mu dulu. Kalau Anda cinta Tuhan, Anda memberi waktu untuk Dia. Seperti contoh orang Majus. Begitu dia mendengar Sang Juru Selamat lahir di Bethlehem, maka orang-orang Majus ini, ada yang berkata datang dari Iran, ada yang berkata datang dari Irak, ada yang berkata datang dari India, ada yang berkata datang dari Cina. Mereka datang jauh-jauh untuk mencari yang dilahirkan di Bethlehem. Perjalanan yang menanggung resiko, penyamun, panas, hujan, bahkan juga pencuri, perampok dan sebagainya. Dia pergi. Dan saudara tahu, ternyata orang Majus ini mencari Tuhan Yesus membutuhkan perjalanan 2 tahun. Karena ketika dia berjumpa dengan Sang Juru Selamat dalam Matius pasal yang kedua, ayat ke-11, maka masuklah mereka orang-orang Majus ke dalam rumah itu melihat anak itu, bukan baby. Perhatikan. Anak bukan lagi baby. Kalau dalam bahasa Inggris, toddler bukan baby. Berarti Yesus sudah berkembang dari baby, jadi anak, jadi toddler. Perjalanan 2 tahun, dia mengarungi semua bahaya, panas, dingin, orang-orang jahat, bahkan binatang buas. Dia datang. Dan kemudian dia sujud di rumah itu, dan dia mempersembahkan kepada anak, bukan lagi baby Jesus. Wow. Mencari Tuhan 2 tahun guys. Kenapa? Cintanya kepada Yesus. Kalau engkau cinta Tuhan, kau pasti akan berkorban. Kesibukanmu kau akan serang. Jadwalmu kamu akan atur untuk bisa ketemu sama Tuhan. Karena penyembahan membangun keintiman sama Dia. Yang ketiga terakhir. Mengapa kita perlu menyembah Tuhan? Karena ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Mazmur 22 ayat 3. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan bersemayam, kata bersemayam itu merintah. Kata bersemayam itu duduk. Raja kalau memerintah, ngomong A didengar, tunjuk jadi, bergerak dikit terjadi. Waktu Tuhan disembah, Dia akan memerintah, Dia akan mengatakan apa saja, dan Dia akan buat sesuatu bagi saudara yang menyembah Dia. Ini yang menarik, sadar atau tidak sadar, ketika Anda menyembah Tuhan, Anda sedang mengundang pribadinya datang. Sekali sadar atau tidak sadar, waktu Anda menyembah Tuhan, Anda sedang mengundang pribadi untuk datang dalam hidup saudara. Saudara sedang send invitation to the King. Anda sedang mengundang Dia untuk hadir. Dan ini menarik, ketika Tuhan datang, sesuatu yang besar pasti terjadi. Saya buktikan waktu Saulus dan Silas menginjil, satu tukang tenung bertobat, tukang gaib bertobat. Pemilik tukang gaib ini gak bisa terima karena income-nya sudah tidak ada gara-gara dia bertobat. Maka Saulus, yaitu Paulus dan Silas ditangkap, dikebukin, dimasukkan dalam penjara yang paling dalam. Di sebuah sel yang ada di Filipi, di Yunani. Buat Saulus dan Silas bisa komplain sama Tuhan. Aku melayani Tuhan, kenapa masuk penjara?
Tapi dia tidak mau komplain. Yang dia lakukan, dia send invitation to Jesus. Dia mulai mengambil keputusan untuk memuji Tuhan, bersyukur dan menyembah Tuhan. Dan waktu dia memuji Tuhan, sementara orang-orang mengeluh, terjadi gempa bumi yang besar. Sehingga penjara tersebut terbuka dan semua pasung tangan dan kaki terbuka. Dan kepala penjara melihat kuasa Tuhan dan bertobat. Jangan main-main. Jangan pernah anggap enteng kuasa penyembahan. Waktu Anda bersyukur, terima kasih Tuhan. Kau izinkan aku melewati masa pahit. Engkau sedang mengundang Raja segala raja untuk hadir. Berikutnya, ketika Tuhan datang, kuasa kegelapan dilumpuhkan. Bukan cuma sesuatu yang besar, kuasa gelap dilumpuhkan. Ketika Saul yang diurapi sedang kerasukan roh jahat, maka selalu dipanggil Daud yang muda untuk menyembah Tuhan. Dan yang menarik, 1 Samuel 16 ayat 23. Sejak itu, setiap kali Saul didatangi roh jahat itu, Daud mengambil kecapinya dan memainkannya. Lalu Saul merasa tenang dan nyaman lagi karena ditinggalkan oleh roh jahat. Wow, saudara, waktu anakmu sakit, boleh kamu kasih dia obat, boleh kamu bawa ke dokter, tapi please, ajak dia menyembah Tuhan. Hadirkan Tuhan supaya kuasa sakit penyakit lenyap. Saya di dalam pelayanan lebih banyak kadang-kadang tinggal di tempat-tempat di luar rumah. Mungkin hampir 50% saya banyak tinggal di luar daripada rumah saya. Saya tinggal di pedalaman, saya tinggal di hotel, saya tinggal bahkan juga di kampung, di tenda pernah. Nah kemarin suatu kali Bapak Ibu, di Turki, saya nginep di hotel berbintang 5, saya gak perlu sebut nama hotelnya. Di paling lorong ujung saya ditempatkan. Dan waktu saya masuk ruangan itu, saya punya bulu kuduk merinding. Kemudian saya masuk ke kamar mandi. Ada pintu yang ngikuk-ngikuk. Terbuka tutup. Saya langsung terking. Dalam nama pergi. Jangan ganggu. Anak Tuhan mau tinggal di sini. Enak aja. Aku dong yang tinggal di sini, kamu yang pergi. Wah, dia mulai mengganggu dengan kekhawatiran dan semua pikiran-pikiran yang negatif. Wah, dikuasai kamar ini dengan kuasa kegelapan. Tenang aja saya. Saya udah biasa didatengin roh jahat kalau mau tidur. Saya kalau datengin roh jahat kalau mau tidur, ya lu lagi, pergi deh, kamu mau tidur. Dalam nama Yesus, saya tidur langsung. Itu prinsip saya. Mau diganggu roh jahat melayang-layang, gentar-gentar, saya tetap tidur. Nah karena ini tengking masih mengganggu pikiran dan nuansa kamar itu, saya nyalain 60 minute worship. Asik. 60 minute worship. Ada Idon, ada Lucky, ada Felix, ada Marlon Bolun. Anehnya, saya nyalain. Sementara saya mandi, saya menyembah. Sementara saya lagi tata-tata koper, saya menyembah. Sementara saya sedang persiapan untuk tidur, saya menyembah. Dan begitu saya tidur nyenyak, tidak diganggu lagi. Penyembahan membunuh kuasa kegelapan. Kalau rumahmu ada roh jahat, jangan takut. Still 60 minute worship. Wah, menemani kita guys. Saya rindu setiap saudara untuk mengundang dia. Karena ada kuasa dalam pujian penyembahan. Dan ini menarik. Ketika Tuhan hadir, maka Allah yang berperang bagi kita. Kita gak usah sibuk, dia yang sibuk. Kita gak usah kerja, dia yang kerja. Saya ingat waktu bangsa Israel baru saja
melewati sungai Yordan yang dipimpin oleh Yosua. Dia harus berhadapan dengan tembok Yeriko. Selalu tahu tembok Yeriko tebalnya 6 meter. Tingginya 14 meter. 6 meter berarti dari sini sampai mungkin di pilar itu. Tebal. Dan Tuhan ngomong sama bangsa Israel, kamu puasa mulut, kelilingi tembok Yeriko. Berapa kali bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko, Bapak Ibu? 7 kali. Perhatikan. 1 hari 1, di hari yang ke-7, 7 kali. Berarti 13 kali. Ya. Sepanjang kamu keliling, please switch off your mouth. Puasa mulut. Sudah tahu, waktu mereka kelilingi tembok Yeriko dengan puasa mulut. Aneh, gak masuk matematika Tuhan. Gimana kita bisa runtuhkan dan kalahkan orang-orang Yeriko ini? Hanya cuma puasa mulut. Gimana Tuhan, bagaimana bisa bekerja? Hanya cuma diam saja. Diam. Sudah tahu, waktu mereka kelilingi tembok Yeriko, itu orang-orang di atas tembok Yeriko kencingin orang-orang Israel. Lempar dengan batu. Sambit dengan ketapel. Berdarah-darah. Banyak kotoran manusia dan hewan bertumpahan di kepala mereka. Diam. Hari pertama. Waktu sampai di base camp, bangsa Israel, kapan ku bisa nyerah? Tunggu pembalasan. Hari kedua puasa mulut, hari ketiga puasa mulut, hari keempat puasa mulut, hari kelima puasa mulut, hari keenam puasa mulut, hari ketujuh puasa mulut 7 kali. Oh my God. Dan Tuhan ngomong gini, setelah itu kau bersorak sekuat mungkin. Aku yang akan berperang. Dan waktu setelah 13 kali keliling, mereka udah gak tahan, bayangkan dikecingin 13 kali. Dibuang kotoran manusia 13 kali. Dilempar batu berdarah-darah 13 kali. Mereka teriak dengan sukacita. Itu tembok yang tebal 6 meter. Double lapis 14 meter. Rubuh, purak. Sampai hari gak ada seorang pun dapat membangunnya kembali. Wah, saudara, ngapain kita capek-capek nyerang musuhmu, lawanmu, izinkan dia yang berperang bagi kita. Cara bagaimana? Memuji dan menyembah Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.